Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Apa kabar teman-teman? Semoga antum semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, kali ini bertemu dengan Ustazah tentunya di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, kurikulum sekolah penggerak. Before we study, let's pray together. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent and Merciful. Bab 1. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajaran kali ini supaya antum mampu menulis surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Antum mampu membaca sekaligus menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar sesuai dengan tajwid atau hukum bacaan serta makhorijul huruf. Antum juga diharapkan mampu memahami isi atau kandungan atau pesan pokok dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita mulai mempelajarinya. Surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dalam urutan surat dalam Al-Quran. Terdiri 18 ayat, termasuk surat Madaniyah atau surat yang turun di kota Madinah. Al-Hujurat sendiri artinya adalah kamar-kamar. Baik teman-teman, beberapa waktu yang lalu Ustazah sudah meminta antum untuk menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Sudah dilakukan ya? Bagi yang belum, segera dikerjakan. Antum bisa lihat lafal yang tertulis sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Selanjutnya, mari kita belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan nada muriki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di dalam ayat ini terdapat beberapa hukum bacaan. Ada hukum bacaan mad, kemudian bacaan hunnah nun tasdid, juga ada hukum bacaan mim sukun. Di situ ada idgham mimi, ada bacaan idgham bikunah, ada juga ifa hakiki dan lain sebagainya. Nah, ini Ustazah akan sampaikan di lain kesempatan ya penjelasannya. Selanjutnya kita ke artinya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Arti ayatnya antum hafalkan juga ya. Dan jangan lupa juga antum baca dan pelajari arti per kata ya. Materinya sudah Ustazah sampaikan sebelumnya. Antum bisa baca dan juga bisa hafalkan di situ. Berikutnya mari kita pelajari isi atau kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yaitu seorang laki-laki, Nabi Adam, dan juga seorang perempuan,
Hawa yang menjadi istri Nabi Adam. Jadi pada hakikatnya kita semuanya itu adalah bersaudara karena berasal dari satu keturunan. Yang kedua, keragaman adalah sunnatullah, hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak menjadi berbangsa dan bersuku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Madura dan lain sebagainya. Yang ketiga, keragaman bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal. Dalam ayat tersebut disebutkan lita'arofu, untuk saling mengenal, dan juga saling bekerjasama serta saling memberikan manfaat. Yang keempat, seluruh manusia kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita tidak boleh sombong ya dengan harta ataupun juga dengan kekayaan yang kita miliki, karena itu semuanya tidak ada artinya ketika kita tidak bertakwa. Yang paling mulia sekali lagi adalah yang paling bertakwa. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua perbuatan kita, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan kita, juga sikap kita kepada sesama terkait dengan keragaman tersebut. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Yang keenam adalah surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kepada kita tentang kesetaraan, bahwa manusia di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian juga menjelaskan kepada kita tentang toleransi, bahwa kita harus menghormati, menghargai perbedaan. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan, ya. Kita harus saling bekerja sama dan memberikan manfaat satu sama lain. Baik teman-teman, demikian pelajaran kita kali ini bab 1 untuk tugasnya. Yang pertama, silahkan antum menulis surat Al-Hujurat ayat 13 bagi yang belum. Yang kedua, silahkan menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian antum bisa kirim video hafalannya ke ustadzah ya bagi yang belum. Dan yang ketiga, silahkan antum mengerjakan evaluasi belajar di link yang sudah ustadzah kasihkan. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.